Waktu begitu cepat berlalu, sampai kita lupa bahwa negara kita sedang terancam bencana banyaknya sampah yang mencemari lingkungan kita. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi Halo, maaf ya baru datang. Biasalah orang sibuk. Ah iya lo sibuk banget apa ya? Ya udah sini, ayo bantuin kerjain tugasnya. Halo guys, maaf datangnya kesiangan soalnya si Agam bangunnya kesiangan. Jadi aku tungguin Agam nanti 5 jam. Ya udah sini, ayo bantuin kerjain tugasnya. Haus nih, kan depan rumahmu ada warung, ayo beli minuman gitu, haus coy. Ayo. Sebelum videonya berlanjut, jangan ditiru ya guys perbuatan yang ada di video ini. Jangan buang sampah sembarangan, ini tuh rumah orang. Ingat, kebersihan itu sebagian dari iman. Sekarang udah paham? Paham. Terus sampahnya kita apakan? Ya kamu buang tempat sampah lah. Terima kasih telah menyaksikan video yang tadi. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Sampah plastik mencemari sungai di Indonesia. Apa itu sampah plastik? Sampah plastik adalah limbah dari produk berbahan dasar plastik yang tidak terurai secara alami. Contohnya seperti botol, kantong plastik, dan sedotan. Bab pertama. Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Setiap penduduk dalam menjalankan kehidupannya akan mengeluarkan sampah sebagai zat sisa pembuangan. Sampah sangat mudah dilihat dan ditemukan di sekitar kita. Setiap orang akan menghasilkan sampah. Sampah dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah hasil sisa zat kimia. Sumber sampah plastik. Semenjak kecil, kita telah diajarkan untuk hidup bersih dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Namun, banyak sekali orang yang lalai untuk menjalankan hal tersebut. Sampah hingga kini masih menjadi polemik permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut sulit ditangani hingga kini. Contoh permasalahan tersebut yaitu banyaknya limbah plastik di sungai, hasil limbah pabrik, dan banyaknya kasus sampah plastik yang dibuang ke laut, kemudian membuat kehidupan perairan menjadi kotor. Bab 2. Menurut penelitian Riset Kesehatan Kemenkes tahun 2013, menunjukkan bahwa terdapat 10 kg sampah yang akan dibuang oleh satu orang penduduk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, Indonesia memiliki 273,5 juta jiwa. Hal ini bisa dikalikan dengan 10 kg, maka jumlah sampah yang dapat dihasilkan oleh Indonesia sebanyak 2 miliar lebih untuk 1 bulannya. Dampak sampah bagi sungai.
Hal tersebutlah yang membuat sungai-sungai mudah tersumbat oleh sampah, kemudian meluap dan menimbulkan banjir. Belum lagi permasalahan yang mengancam biota laut akibat terganggunya makhluk laut dengan adanya sampah di ekosistem mereka. Sampah plastik pada biota laut. Menurut penelitian Jenna Jenbeck pada tahun 2015 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan pemasok sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina, yaitu sebesar 187,2 ton sampah yang dibuang ke laut. Hal tersebut membuat miris, karena banyak biota laut yang akan mati akibat ekosistem mereka terganggu. Bahaya yang terjadi akibat membuang sampah di laut adalah musnahnya biota laut. Kemudian racun dari sampah yang termakan biota laut dapat meracuni manusia sendiri, karena manusia juga memakan hasil laut. Hal inilah yang harus kita ubah untuk menjaga ekosistem sekitar kita terhindar dari sampah. Pengolahan sampah plastik. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan 3R, yaitu reduce, reduce, dan recycle. Hal itu dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita. Kita harus mampu menjaga lingkungan supaya terhindar dari bencana. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, membedakan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, dan membuat 2R merupakan langkah dini untuk mengurangi banyaknya sampah yang ada di lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita harus melakukan kebiasaan baik sejak dini untuk menjaga lingkungan demi generasi selanjutnya. 3R, reduce, reduce, dan recycle. Pengertian. 3R atau reduce, reduce, recycle adalah metode pengelolaan sampah yang terdiri dari mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. 3R dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Reduce, mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah, memilih produk yang awet dan tahan lama, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang bisa diisi ulang atau refill, mengurangi penggunaan kantong plastik. Reduce. Yang pertama, menggunakan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil. Kedua, menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Ketiga, menggunakan kaleng biskuit hingga snack sebagai kotak penyimpanan di rumah. Recycle. Yang pertama, mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kedua, memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Penerapan 3R dapat dilakukan dengan yang pertama, membeli produk kemasan yang mudah diurai kembali oleh lingkungan. Kedua, membeli produk dalam kemasan secara grosir. Ketiga, menggunakan tempat makan, botol minuman, atau tumbler sendiri yang bisa digunakan secara berulang. Keempat, mengurangi penggunaan sedotan plastik. Kelima, memisahkan sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang. Mari berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama. Mulailah hari ini, jadilah bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih sehat.